Babu fadlis sawmi wa ghairihi fil ashril awwali min dhil hijjati fil ashril awwali fil asril awwali min dhil hijjah. Bab keutamaan puasa 10 hari di awal Dhul Hijjah. Wa an Ibni Abbas, yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Tunggu juga hari ini, panjang umur insyaallah. Jadi untuk tunggu nafahat ini, Allah memberitakan begini maksudnya apa? Ya suruh mencari, bukan langsung oh bagus gitu toh. Lihat, kalau Rasulullah bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyami. Tidak ada hari-hari yang digunakan untuk beramal soleh lebih dicintai oleh Allah melebihi daripada hari-hari 10 awal Dhul Hijjah. Kan Nabi tidak suruh puasa kan? Enggak suruh puasalah engkau, enggak suruh sholatlah engkau, enggak suruh zikirlah engkau. Cuman memberikan gambaran bahwasanya di hari itu adalah hari amal baik, maka berbuatlah sebanyak-banyaknya, suka-suka. Yang punya miliaran dolar kasihkan itu, yang punya ini gitu. Sama dengan masalah Sya'ban tadi, tidak harus puasalah engkau, sholawatlah engkau, karena amal banyak dan ini kemudahan dari Allah. Alhamdulillah, sabda baginda Nabi itu segala amal baik di sini. Al-amalu saleh itu macam-macam. Zikir, sholawat, sedekah dan seterusnya, silaturahmi masuk di dalamnya. Ya ini ayyamil ashri 10 awal Dhul Hijjah. Qalu, para sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, engkau katakan pahalanya hebat, lebih dicintai oleh Allah. Walal jihad fi sabilillah. Bukankah kau pernah menyebutkan ya Rasulullah kalau jihad itu sangat dicintai oleh Allah? Sementara kau sebutkan 10 awal Dhul Hijjah dicintai juga oleh Allah. Apakah 10 Dhul Hijjah enggak bisa dikalahkan jihad? Qala walal jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah enggak bisa mengalahkan pahala 10 awal Dhul Hijjah. Illa rajulun, kecuali seorang laki-laki yang jihad. Jihadnya dengan apa? Kharaja bi nafsihi, bukan sekedar mengeluarkan duit untuk perang, tapi dia keluar dengan dirinya untuk perang. Wa malihi, dan dia juga mengeluarkan hartanya untuk perang. Falam yarji min dzalika syai' bi syai'. Kemudian dia mati dan uangnya pun di medan laga habis. Maksudnya uangnya untuk perang dan dianya pun mati. Sudah mati syahid, yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim. Kecuali orang yang jihad dengan harta dan nyawanya sampai mati, baru sebanding dengan orang yang menghidupkan 10 awal Dhul Hijjah. Maka penting 10 awal Dhul Hijjah adalah puasa. Tentunya selain puasa di hari rayanya. Kalau hari rayanya enggak ada puasa. Maksudnya sebelum-sebelumnya. Mulai tanggal 1 sampai hari Arafah. Setelah hari Arafah, besoknya nyembelih korban. Baru korban. Sehingga dikatakan bahwasanya, kenapa kok hari itu istimewa? Karena di bulan Dhul Hijjah ini adalah ibadah terkumpul di situ yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Bicara puasa, disunatkan puasa. Bersedekah, ada korban di dalamnya. Haji juga di bulan itu, lengkap semuanya. Maka dianggap itu sebagai hari-hari yang sangat istimewa, hari-hari yang sangat mulia. Bahkan sebagian mengatakan 10 awal Dhul Hijjah lebih bagus daripada 10 akhir bulan Ramadan. Kalau bukan di akhir bulan Ramadan ada Lailatul Qadar saja. Kalau bukan karena ada Lailatul Qadarnya, niscaya 10 awal Dhul Hijjah lebih bagus daripada 10 akhir Ramadan. Baik, seperti itu dikatakan sebagian ulama. Jadi pentingnya 10 awal Dhul Hijjah, dan mari kita siapkan ilmu, bukan sekedar kita dengar, kita nanti. Kalau sudah datang bulan Dhul Hijjah nanti, ayo kita bergegas untuk melakukan kebaikan di 10 awal Dhul Hijjah. Dimulai dari berpuasa, bersedekah, zikir, membaca tasbih, tahlil, baca takbir Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, lillahil hamd, dan seterusnya. Babu fadli shaumi yaumi Arafah wa Asyura wa Tasu'a. Bab keutamaan puasa di hari Arafah dan hari Asyura. Hari Arafah adalah tanggal 9 Dhul Hijjah. Wa Asyura wa Tasu'a. Tasu'a, Asyura
tanggal 10 Muharram. Tasu'a 9-nya. An Abi Qatadah, dari Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, su'ila Rasulullah an shaumi yaumi Arafah. Ditanya Rasulullah tentang apa sih keutamaan puasa di Arafah. Dikatakan yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata. Allah mengampuni dosanya yang dahulu dan dosa yang akan datang. Itu ceritanya. Ada kisah juga waktu itu, ada pada waktu baginda Nabi berada di Arafah, wukuf di Arafah, tiba-tiba Nabi memberikan kabar gembira, Allah akan mengampuni kalian semuanya. Allah akan mengampuni kalian semuanya. Lalu sahabat Nabi bertanya, alana khasah, apakah kami saat ini, maksudnya kami sahabat Nabi yang hidup denganmu ya Rasulullah? Tidak. Lakum waliman ja'a ba'dakum ila yaumil qiyamati, akan Allah berikan pengampunan untukmu yang wukuf di Arafah dan untuk semua yang datang setelahmu sampai hari kiamat. Semoga kita bisa wukuf di Arafah nanti. Kemudian bertanya sahabat Nabi, lalu yang tidak sampai di Arafah itu bagaimana? Kasihan mereka yang belum bisa ini. Jawabannya apa? Puasa. Ini puasa di hari Arafah, maka mereka mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah yang banyak puasa di Arafah itu cepat haji nanti. Menunjukkan rindunya untuk bisa wukuf di Arafah. Dan memang janji Nabi ini, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata, Allah akan mengampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang, termasuk ini adalah dosa saghairudz dzunub ya. Doa-doa yang kecil, dapat dosa-dosa kecil tentunya. Kalau dosa besar memang harus tobat khusus. Dosa berzina, dosa mabuk, dosa judi, ini harus ada penyesalan khusus, tobat khusus. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau berdua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shoma yaum Asyura. Nabi berpuasa di hari Asyura, 10 bulan Muharram. Nabi berpuasa di 10 bulan Muharram. Waktu itu berada di Madinah, dan para sahabat Nabi bertemu dengan orang Madinah, orang-orang Yahudi pada puasa di 10 Muharram, di hari Asyura. Rupanya mereka berpuasa itu karena mensyukuri kemenangan Sayyidina Musa waktu itu. Diselamatkan oleh Allah di Laut Merah. Lalu mereka berpuasa demi syukur nikmat Allah tersebut. Lalu Nabi mengatakan, aku lebih berhak untuk bersyukur. Aku lebih berhak untuk bersyukur. Kemudian fasoman Nabi fa'amaron nas bisyami. Kemudian Nabi berpuasa. Kemudian Nabi menyuruh umat untuk berpuasa. Dan sahabat Nabi itu sudah biasa dengan ghirah, cemburu kepada Islam. Disuruh puasa oleh Nabi di tanggal 10 Muharram. Di hari itu orang Yahudi pada puasa, kok sama? Ya Rasulullah, hadza yaumun tu'azzimuhul yahud. Ini hari yang diagungkan oleh orang Yahudi ya Rasulullah. Maksudnya enggak enak, masa kita buat ibadahnya sama dengan orang Yahudi? Nanti dalam hadis selanjutnya akan disebutkan, lalu Nabi memberikan kabar, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a. Kalau seandainya aku hidup di tahun yang akan datang, niscaya aku akan berpuasa tanggal 9. Maka untuk menyempurnakan kesunahan tanggal 10, maka puasalah tanggal 9 untuk berbeda dengan orang Yahudi. Adapun jika ternyata tanggal 9-nya lupa, tidak berpuasa atau enggak kuat, hanya puasa tanggal 10, tambahlah tanggal 11 untuk berbeda dengan orang Yahudi. Dan jika tanggal 11 pun enggak bisa, maka puasalah ambil sehari di bulan Dzulhijjah agar kita berbeda dengan orang Yahudi. Itu yang jelas tanggal 10 adalah puasanya adalah sunnah.